dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digalakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mahasiswa program studi manajemen Universitas Narotama melaksanakan beberapa program MBKM guna mewujudkan Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Tuzaro dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di semester 7. Kebetulan saya mengambil program MBKM Kewirausahaan dengan teman saya Arsita Media Kusuma dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Tujuan saya mengikuti program MBKM Kewirausahaan di kampus ini adalah untuk meneruskan usaha saya yang sempat berhenti di masa pandemi ini. Dengan begitu saya bisa sekalian berbisnis juga berkuliah sampai selesai gitu. Dengan ikut program ini diharapkan untuk usahanya jadi lebih berkembang dibanding sebelumnya. Jadi kita mengubah metode pemasarannya. Jadi yang sebelumnya hanya berjualan di depan rumah, itu akhirnya kita mencoba untuk cari mitra, yaitu dengan cari pedagang kue-kue yang di pagi hari atau keliling di kompleks untuk berjualan susu tersebut. Terus kemudian ditambah juga melalui media sosial seperti misalnya Instagram, Facebook. Terus kemudian ini mau coba lagi untuk pemasaran lewat online shop, jadi misalnya lewat GrabFood atau Shopee Food. Usaha ini udah jalan sekitar 1 minggu ini. Di 1 minggu ini kita berhasil menjual satu harinya 14 liter susu sapi. Kita mengambil susu sapinya itu murni dari peternak di daerah Sidoarjo. Lalu kita olah sendiri di rumah, diproduksi sendiri setiap subuh, dan batas maksimal tidak menyimpan di dalam lemari es itu cuma 3-4 jam aja. Jadi kita itu tanpa pengawet. Jadi untuk produknya nggak bisa tahan lama sampai berbulan-bulan. Yeah. Terus kemudian kalau misalnya ditaruh di lemari es dalam suhu sekitar berapa? Kalau di lemari es di freezer itu maksimalnya 4 hari. Kalau di lemari es biasa maksimalnya 2 hari. Tapi itu tergantung dari kualitas susu sapinya juga. Terus kalau untuk kemasan dari susu sapinya itu ada 3 kemasan ya? Iya. Yang pertama itu ada botol 500 ml seperti ini, ada contohnya segini. Untuk yang kedua ada kemasan botol 250 ml dan satunya lagi ada kemasan ekonomis plastik 200 ml. Untuk varian rasanya kita ada 4 rasa. Yang pertama original seperti ini putih, yang kedua rasa melon, yang ketiga rasa coklat seperti ini, dan yang keempat ada rasa strawberry seperti ini. Kalau untuk offline-nya itu bisa datang langsung di rumah. Di rumah di Jalan Garuda nomor 2, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, atau di wilayah Kecamatan Kecamatan Waru, Desa Tropodo sama Desa Wedoro. Di situ banyak orang jual aneka kue setiap pagi. Di situ juga ada produk kita. Karena kita taruh produk kita di 14 lokasi di wilayah Tropodo dan Waru. Barangkali di luar sana ada teman-teman yang punya usaha, punya bisnis, atau barangkali juga kerja dan pengen kuliah juga. Saya sarankannya sih di Narotama aja. Yang pertama dibimbing langsung sama dosen-dosen yang sudah berpengalaman, terus peluang buat kerjanya juga besar karena kan di kampus Narotama banyak juga mahasiswa yang kerja. Jadi punya relasi yang cukup luas di sini. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Nah, untuk pemirsa di rumah tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk kuliah di Universitas Narotama. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Siti Alfiatul Hasanah, biasa dipanggil Alfia. Saya dari Prodi Manajemen semester 7 di Universitas Narotama Surabaya. Saat ini saya mengikuti kegiatan Kampus Merdeka dari Kemendikbud
yang alhamdulillah saya diterima di studi independen, di mana studinya adalah tentang implementasi ERP pada industri kecil menengah. Jadi sebelum melakukan implementasi tersebut, kita harus observasi dulu. Observasi meskipun kita nggak ke lapangan, tapi kita melakukan wawancara kepada IKM. Seperti itu. Lalu memang kegiatan ini dilakukan secara daring atau Zoom. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 bulan dari pembukaan semester ganjil sampai penutupan semester ganjil. Saya mendapatkan informasi program Kampus Merdeka ini adalah sumbernya dari TikTok. Jadi waktu itu waktu liburan semester saya scrolling TikTok untuk sekedar melihat-lihat. Jadi ERP itu adalah sistem perancangan untuk sumber daya di perusahaan. Jadi IKM akan terbantu untuk adanya ERP ini, implementasi ERP yang kami lakukan untuk keberlangsungan bisnisnya nanti. Nah, kebetulan saya juga sebagai mahasiswa pekerja, jadi manajemen waktu yang ada itu sangat bermanfaat untuk saya ke depannya setelah lulus nanti. Karena implementasi ERP ini juga selain saya mendapatkan materi atau mata kuliah yang ada di kampus, saya juga mendapatkan penerapannya di studi ini. IKM sangat terbantu oleh kehadiran kami karena dari implementasi ERP ini IKM sangat mudah dan sangat lebih teratur untuk manajemen sumber dayanya. Karena manajemen sumber dayanya sudah ditampung oleh software, di mana software ini akan merekam semua aktivitas yang ada di perusahaan, lalu akan menyajikan sebuah laporan di laporan akhir, yaitu di laporan neraca mungkin atau laba rugi dan lain sebagainya untuk kepentingan reporting. Harapan saya untuk teman-teman mahasiswa di luar, ayo berkontribusi untuk negara. Mungkin lewat program ini kalian juga bisa akan membangun negara sedikit demi sedikit, meskipun kontribusinya sangat kecil, tapi itu akan bermanfaat untuk kedepannya. Sekian penjelasan dari saya, Alfia, yang mengikuti studi independen dari Universitas Narotama Surabaya. Mari bergabung dengan kami di Universitas Narotama Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Halo Sobat Surabaya TV, perkenalkan nama saya Yuliana Maulidia. Saya mahasiswi Universitas Narotama, Prodi Manajemen di semester 7. Jadi untuk kali ini saya mengikuti program MBKM magang di salah satu perusahaan di Surabaya, yaitu di PT IBF, International Business Feature Surabaya. Pertama-tama saya berterima kasih sekali kepada Kemendikbud yang telah mengadakan program MBKM magang ini, yang sangat berguna sekali bagi para mahasiswi, dikarenakan magang ini adalah sebagai wadah di mana kami bisa merasakan langsung apa itu dunia kerja. Dan juga kita juga mempersiapkan setelah kita lulus kuliah nanti. Jadi tugas saya di perusahaan saya adalah SDM, karena saya ambil konsentrasi SDM. Untuk SDM sendiri itu ada di perekrutan. Jadi ada di perekrutan, seleksi calon karyawan, ada SOP untuk SOP mengontrol SOP karyawan, dan juga evaluasi kinerja karyawan. Untuk program magang sendiri itu saya ambil 3 bulan di perusahaan, dari mulai bulan Oktober sampai bulan Desember. Jadi dengan adanya program MBKM ini sangat berguna banget. Kita bisa eksplor keluar, kita jadi merasakan apa itu dunia kerja.
harapannya untuk program MBKM ini dapat berkelanjutan, dapat berkembang, dan juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang lain. Buat teman-teman dan adik-adik yang bingung cari kuliah, langsung kuliah aja di Narutama, karena di Narutama itu kita perkuliahannya fleksibel, ada kelas karyawan dan juga kelas pagi. Jadi buat kalian yang kuliah sambil kerja bisa banget di Universitas Narutama. Tanteni Yore, saya Yuliana, terima kasih, sampai jumpa. Halo sahabat Surabaya TV, perkenalkan nama saya Bagus Pramudita, biasa dipanggil Bagus. Saat ini saya sedang mengambil pendidikan semester 7 di Universitas Narutama Surabaya dengan prodi manajemen. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya menjadi bagian dari program Kampus Merdeka, yakni turunannya Kampus Mengajar, seperti itu. Jadi pada program Kampus Mengajar ini saya ditugaskan di SDN 150 Gresik, yang mana tentunya itu yang menjadi lokasi saya melakukan masa bakti program Kampus Mengajar gitu. Program Kampus Mengajar ini dimulai dari tanggal 2 sampai nanti di tanggal 17 Desember seperti itu. Untuk kegiatan sendiri yakni membantu kegiatan proses belajar mengajar di SD tersebut gitu, seperti misalkan membantu kegiatan belajar mengajar siswa di kelas, habis itu melakukan pendampingan guru di SD tersebut, dan juga tentunya beberapa kegiatan lain misalnya kayak perayaan hari besar dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu saja cerita sedikit dari saya terkait dengan kegiatan Kampus Mengajar. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat gitu bagi pendengar atau yang mungkin melihat channel atau mungkin siaran ini. Bagi teman-teman yang tertarik dengan kegiatan ini, bisa banget gitu ikuti keseruannya di Instagram Kampus Mengajar, dan juga mungkin di Instagram saya yang mungkin beberapa kali saya post kegiatan Kampus Mengajar, yakni di pram_bagus. Mungkin itu saja hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Surabaya TV yang memberikan kesempatan saya untuk bisa berbagi dalam cerita Kampus Mengajar ini gitu, cerita baik dari Nusantara. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.